Nah, ini teori saya saudara ya. Bisa betul, bisa betul juga. Ini yang saya yakini, satu di antaranya. Faktor yang saya percaya bisa muncul begini. Nanti saya buktikan pakai ayat yang lain. Bahwa sebetulnya ketika Abraham mulai berkata gini, kamu saudaraku, dengar ya, Allah itu menghargai pernikahan. Anda hamba Tuhan, anak Tuhan, saya mau katakan, miliki komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi dalam pernikahan. Kalau suami sudah jadi suami dan istri ya, Allah itu menghormati, saudara. Kalau Abraham berkata, kamu ngaku sebagai saudaraku, buat Tuhan itu suatu penghinaan terhadap komitmen. Sebab kalau Anda baca di pasal 21, langsung Ishak itu lahir. Kapan itu? Ketika Abraham ngaku dosanya. Di Mesir, dia nggak ngomong loh saudara. Dia diem aja. Dimarah-marahi Firaun, dia diem aja. Keluar, ya. Tapi harta dia bawa sekalian, Hagar dia bawa sekalian. Tapi dengan Abimelekh, dia ngaku. Pengakuan itu wujud pertobatan, saudara. Dia ngaku, dia bilang, ya, aku memang kayak begitu orangnya. Sebelum keluar, aku sudah ngomong sama istriku, ya aku yang gak nipu, tapi ya nipu. Karena ini anak dari papaku, tapi sebetulnya ya istriku. Tapi sebetulnya motivasinya apa? Aku takut orang bunuh aku. Jadi aku minta dia ngaku sebagai saudaraku. Nah, Tuhan ngomong gini kira-kira. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan, kata Amsal, dia akan makan apa? Buahnya. Nah, kamu ngaku-ngaku sebagai kakak adik, bagus. Kakak adik kalau kumpul tidak punya anak. Ambil, tidak bisa ambil. Ketika dia buat pengakuan, pasal berikutnya Ishaknya lahir. Lihat proses Allah membuat orang punya integritas, saudara, seringkali berat, saudara. Karena yang diomongin gak sama dengan hati. Ya, di gereja Sabtu yang lalu saya cerita, anak saya itu menurut saya memberikan inspirasi kok ke Tuhan hari ini, saudara. Ya, dan ke saya juga. Anda tahu orang itu seringkali luar dalamnya gak sama. Satu hari kami lagi naik mobil sama teman keluarga. Terus anak saya tanya sesuatu dah. Terus saya cerita ke dia, saya jawab pertanyaannya. Lalu anak laki-laki saya ini suka gurau, saudara. Tiba-tiba dia ngelirik ke saya. Dia ketawa, dia senyum. Apa ya? Masa? Katanya. Aku ngomong bener ini. Apa ya? Mempertanyakan integritas papahnya. Saya bilang, ngaco kamu ya. Apa ya? Gitu. Lama-lama saya jengkel, saya diem, saudara. Saya diem, terus kemudian ngomong-ngomong yang lain lagi. Dia ngomong sesuatu, gantian saya bilang, apa ya? Gitu. Nah, Tuhan dengan doa-doamu itu menurut saya sekarang terinspirasi oleh anak saya. Orang Kristen itu kalau doakan itu, Tuhan, aku rela Engkau utus kemanapun. Apa ya? Apapun yang Engkau mau, Tuhan, apa ya? Tuhan berkata, kira-kira gitu. Karena dia membaca hati. Dan hati-hati udah saudara. Abraham ini nabi. Omongnya diurapi. Dia berkata ini saudaraku, ya sudah. Dia berkata, baik. Seperti yang engkau katakan di hadapanku, kata firman Tuhan, demikianlah akan aku lakukan. Kamu merasa ini kakak adik, ya sudah. Kakak adik gak punya anak. Mandul. Nah, Pak, apakah itu betul karena itu? Menurut saya iya. Satu faktornya gara-gara itu. Karena begitu dia bertobat, dia buka semua kebusukannya. Dia belajar namanya integritas. Dia ngaku kepada Abimelekh. Pasal berikutnya nggak jauh-jauh itu. Langsung Ishak lahir. Ya, dia berkati dulu keluarga Abimelekh. Tapi kenyataannya Ishak lahir. Setelah ngaku, ya ini istriku. Nah, lah itu iya betul istrimu. Suami istri punya anak, lahir Ishak. Makanya kalau doa sama Tuhan itu hati-hati. Pak, kok nggak dijawab sama Tuhan? Dijawab. Apa iya? Itu jawabannya Tuhan. Karena engkau nggak tulus sih. Banyak berpolitik. Tuhan, siapapun jodohku aku mau terima. Apa iya?
Kalau hidungnya lubang 3, apa iya mau terima? Siapapun. Kita kan selalu kan doanya kelihatannya rohani, saudara. Tapi Allah itu baca hati. Ngerti, saudara? Tuhan, jadi hambamu, aku ke Irian pun, ke Papua, ke Puncak Jaya Wijaya. Walaupun satu orang aku akan menangkan. Apa iya? Tuhan itu ngerti hati kok. Tuhan berkata, kamu mau nyusul pacarmu ke sana kok mau ke sana kemari. Dia ngerti hati sebetulnya. Jangan berpolitik dengan Tuhan. Dia itu langsung ngerti kartumu itu apa, dia ngerti kok, saudara. Lebih baik jujur, terang-terangan. Nah, untuk membuat orang punya integritas ini yang berat, saudara. Satu hari ada seorang pengusaha datang ke saya. Dia nggak terang-terangan, dia tanya doa tuh harusnya gimana, dia tanya-tanya begitu. Akhirnya saya ngomong apa adanya ya, saya berkata, loh, kamu kalau doa dengan Tuhan, itu kamu ngaku apa adanya. Kalau kamu sakit hati sama orang, ngomong gini, Tuhan aku sakit hati sama dia, tolong Tuhan supaya ini sembuh. Daripada berkata, Tuhan aku rela mengampuni, padahal manahnya luar biasa. Aku mau mengampuni. Itu berkata, apa iya? Oh, kamu masih sakit hati begitu? Dokter kaget, loh, doa kok terang-terangan begitu? Nah, dia pada waktu itu goyang perusahaannya dan hampir bangkrut, saudara. Nah, kamu kalau doa gimana sekarang ini? Ya aku berdoa kehendakmu yang jadi Tuhan, apapun aku rela. Tapi sebetulnya saya tanya, kamu rela nggak? Ya tidak. Nah makanya jawaban Tuhan, apa ya? Oh kita bohong. Loh kalau kita doa tidak rela Tuhan marah loh. Justru kalau kamu bohong, dia nggak berkenan. Kamu ngomong apa adanya, Tuhan sebetulnya aku ini belum rela. Sama-sama ketahuan kok. Tolong kalau engkau mau memang ini bangkrut, buat aku bisa rela. Lebih enak menyampainya cepat daripada berbantah-bantah karena kita bohong dengan Tuhan. Nah, saya kembali lagi ke soal keluarga. Pernikahan itu dihormati Tuhan, saudara. Sekarang saya mau ajak Anda loncat dulu, nanti kita kembali ke Abraham ya. Lihat ke hidupnya Daud. Anda ngerti bahwa Daud berzinah dengan siapa? Batseba. Saya mau tanya pada saudara. Di hadapan Allah, setelah Uria mati loh ini ya. Batseba itu jadi istrinya siapa? Uria atau Daud? Hah? Setelah Uria mati kok. Benar. Ayo. Sebentar, tunggu. Uria kan dibunuh. Daud pinjam, lempar batu sembunyi tangan toh ya. Orang kafir suruh bunuh dia. Jahat loh saudara, ya. Orang dekat dengan Tuhan begitu bisa sejahat itu ya. Saya bilang Daud ini jahatnya luar biasa. Ini pasukan tentara yang begitu setia, komitmen. Nah, sekarang Uria mati. Jadi kan Batseba kan sudah lepas toh dari Uria ya. Kemudian diambil oleh Daud jadi istrinya. Di depan Tuhan itu sebetulnya ini istrinya Daud atau istri Uria? Uria sudah mati. Coba buka Alkitab ya. Ini bukan jebakan, hanya ingin membuat Anda ingin ngerti lebih lagi firman Tuhan, saudara. 2 Samuel 12 ayat 24. 2 Samuel 12 ayat 24. Coba lihat. Samuel 12 ayat 24. 2 Samuel 12, 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Tunggu. Coba ulangi lagi, Victor. Maka Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Berhenti. Istrinya siapa? Tadi bilang Uria. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya itu. Jadi sebetulnya istrinya siapa? Uria atau Daud? Perhatiin saudara, perhatiin. Supaya tidak ngantuk ini.
Memang betul, dia disebut istri Daud. Oleh karena Uria sudah mati, dia kawin dengan Daud dan jadi istri Daud. Lahirnya siapa? Kemudian Salomo. Anak perzinahannya mati. Setelah itu kemudian lahirlah anak pengganti, yaitu Salomo, kelak menggantikan jadi raja ketiga di Israel. Nah sekarang perhatikan, saudara. Memang betul, secara legalitasnya Alkitab berkata bahwa itu adalah istri daripada Daud. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kalau Anda perhatikan, Allah tidak membuang hak dari Uria dan Allah tidak mengabaikan kesetiaan Uria. Saya belajar orang boleh diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Kalau Tuhan berkata kamu benar, Anda tetap dibela Tuhan. Saya buktikan ya, Anda lihat di Perjanjian Baru pada Injil Matius pasal pertama ayat 1-6. Nah ini silsilah memperanakan ada manfaatnya. Ayo baca saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Berhenti. Isai memperanakan siapa? Raja Daud. Teruskan ayat berikutnya. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, Daud memperanakan Salomo dari istri, nama Batseba nggak disebut, tapi nama Uria dimasukkan. Kenali hati Tuhan, saudara. Dia kalau lihat orang diinjak-injak orang lain, sekalipun yang nginjak-injak Daud, dia berkata, a man after my own heart. Orang yang hatinya itu ada di hatinya Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Allah bukan pribadi yang suka mengabaikan orang yang tertindas. Ngerti, saudara? Makanya soal Abraham sama menurut saya. Dia ngomong, perempuan, kamu saudaraku aja ya. Dia tidak mau akui sederajat, sesuai dengan derajatnya sebagai istri. Tapi hanya dianggap sebagai saudara, hanya untuk menyelamatkan dia. Menurut saya tetap ada akibatnya. Minimal salah satu faktor menurut saya yang membuat Sarah mandul adalah karena Abraham tidak memperlakukan dia sebagaimana seharusnya. Nah lihat ketika Uria diperlakukan tidak adil oleh Daud sekalipun. Waktu Tuhan bicara silsilahnya Yesus. Ya lihat gunanya tuh ada tuh memperanakan. Ketika bicara dan Daud memperanakan siapa? Salomo dari istri Uria. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Suaminya dokter ahli bedah terkenal di Amerika dan sekarang banyak khotbah di mana-mana. Kami berdua waktu itu ketemu di India di Bangalore. Saya rasa Yusuf ikut ya waktu itu. Dan istrinya ini seorang guru sekolah Alkitab yang luar biasa. Saya ngobrol dengan dia waktu makan malam sama-sama di meja di rumah pendetanya, pendeta Sam Taylor, kami ngobrol. Dan saya ngajar di Bible School di situ, mereka berdua juga ngajar. Jadi kami ngobrol. Saya ngomong dengan istrinya, saya berkata, kamu ngerti nggak Alkitab ngomong soal wanita? Dia pertama ngomong soal, dia mengeluhkan soal perlakuan pria terhadap wanita di India. Dari pembicaraan saya berkata begini, ngerti ya, Tuhan itu membela orang tertindas. Saya bukakan, dia kaget, dia berkata, aku ngajar Alkitab bertahun-tahun, aku nggak pernah ngerti ini. Ekspresi kagetnya cuma nggak enak, mulutnya dipukuli. Jangan keras-keras, saya berkata. Dia saking kagetnya, dia berkata, saya tidak pernah ngerti Allah itu membela orang tertindas seperti itu. Kalau Anda hidup dalam penindasan siapapun, Anda benar di hadapan Tuhan. Pembelaan Tuhan tetap datang pada waktunya. Dan kemuliaan Allah diberikan buat saudara. Uria menurut saya hari ini dipermuliakan Tuhan. Sebab ketika silsilah Yesus mulai dibacakan, orang berkata, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Tetap Tuhan berkata, Daud, kamu rampas haknya orang dengan cara kejam seperti itu. Abraham belajar karakternya Allah. Tuhan berkata, gak bisa Abraham. Sampai engkau ngaku bahwa itu istrimu. Ketika dia buat pengakuan dan dia berkata, ya, itu adalah istriku. Luar biasa. Pasal 21, akhirnya Ishak lahir. Nah sekarang kita lihat
pada Kejadian 16 ayat yang ke-15. Satu poin lagi dan kita akan selesai. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-15. Silakan Victor. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Saudara perhatikan ya. Tadi saya berkata bahwa kalau kita sampai ke titik di mana kita dipimpin Roh Tuhan, prosesnya adalah pergulatan antara kehendak kita dengan kehendaknya. Ada intens konflik yang berat terjadi. Abraham juga mengalami yang sama. Ketika dia makin tua, dia berumur 86 tahun, Alkitab berkata. Sarah juga sadar, aku sudah makin tua, wah nggak bisa lagi. Ya sudah, lalu punya namanya good idea, yang beda dengan God's idea. Ide yang baik tidak sama dengan idenya Tuhan. Nah, Sarah punya ide yang baik, dia berkata, silahkan ambil Hagar, kalau punya anak, aku sebagai anakku. Itu pernah terjadi pada Yakub, ya. Dia punya 2 istri, Leah dan Rachel. Beberapa anak itu dari anak pembantunya itu. Tapi diaku sebagai anak Leah. Ngerti saudara? Nah, itu hal yang sama mau dibuat. Ya sudah, kamu kawin sama Hagar. Nah, Abraham buat dia penting punya keturunan. Ya dia berpikir, mungkin dia berkata, wah Tuhan bisa berjanji, kurang bisa menggenapi. Mari aku bantu Tuhan. Orang cenderung mau bantu Tuhan dengan kekuatannya. Nah, Abraham dikasih perempuan muda, dia berkata, ya oke, dia berkata, it's not bad, saya berkata, dia berkata, dan kamu kan anggap dia sebagai anakmu, kita bantu Tuhan, mungkin Allah perlu bantuan kita. Dan dia bersetubuh dengan Hagar, dia mengandung, dan dia berkata, hei, bagus juga, aku akan punya anak. Lahirnya siapa? Ismail. Tapi lihat saudara, anak daging tidak sama dengan anak perjanjian. Kelak anak daging ini, besok kita akan belajar, itu menganiaya akan anak perjanjian. Dan Anda perhatikan, 13 tahun, sampai 13 tahun kemudian, Allah tidak bicara sama sekali. Begitu Ismail lahir, Allah tidak bicara sama sekali kepada Abraham, didiamkan. Yang ditunggu Tuhan apa? Biar sampai habis dulu kekuatan. Seringkali kita mencoba nolong Tuhan kan saudara. Dengar ya, Tuhan malah diam aja. Sampai habis kekuatanmu, dayamu habis, Anda berkata, sudah Tuhan, aku tidak bisa tolong engkau lagi. Allah berkata, bagus kalau begitu. Lalu aku yang akan datang. Pasal 17, Kejadian ayat pertama. Silakan. Ini yang luar biasa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Perhatikan saudara, kalau Anda baca Alkitab ada namanya the law of the first mention, atau hukum di mana pertama kali sesuatu ayat atau perkataan disebut dalam Alkitab. Kejadian 16 ayat terakhir mengatakan Abraham berumur 86 tahun ketika Ismail lahir, dan 13 tahun Allah tidak bicara. Ketika 13 tahun kemudian dia berumur 99 tahun, Alkitab berkata sudah lemah badannya, tidak bisa nolong Tuhan lagi. Dikasih perempuan 13 pun hanya bisa ngelihat, gak bisa ngapa-ngapain. Allah berkata, sudah gak punya kekuatan lagi, mau coba tolong aku lagi? Tidak Tuhan, tidak bisa. Dan dia kenalkan dirinya. Ini pertama kali Allah bicara, namanya adalah siapa? El Shaddai. Akulah El Shaddai. El Shaddai pertama kali muncul pada orang yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa tolong Tuhan lagi. Dia berkata, I am the Almighty God. Namaku adalah El Shaddai. Orang berkata kata Shaddai juga artinya buah dada. Seperti buah dada seorang ibu yang bisa menyusui anaknya. Sehingga Kenneth Hagin berkata El Shaddai juga artinya the God who is more than enough. Allah yang lebih dari cukup. Allah yang memberikan kelimpahan kepada kita. Waktu kita tidak berdaya, El Shaddai akan muncul dalam kehidupan kita. Waktu engkau masih bisa berupaya, dia akan diam. Sampai kekuatan manusia kita habis, kita menyerah dan kita berkata, Tuhan, aku gak bisa tolong kau lagi. Dia berkata, bagus, aku El Shaddai datang dalam kehidupanmu.
Ketika dia muncul, dia berkata, akulah El Shaddai. Saya beli souvenir di Israel, karena orang Ibrani buat yang sama, orang Yahudi buat yang sama. Anda masuk ke hotel, kalau Anda lihat pintu seperti ini ya, Anda buka begini, di bagian tembok di ujung ini, bagian agak miring, ada tempelan, namanya Mesusah. Dan Mesusah itu sebetulnya bukan kayak orang Chinese, saudara, bukan. Tapi sebetulnya itu dari Alkitab, ditempelkan di ambang pintu, untuk apa? Mengingatkan mereka. Nah, ada beberapa gambar di dalamnya, paling ujung itu ada tulisan Sin, itu adalah Shaddai. Itu membuktikan bahwa mereka diingatkan, mereka masuk ke rumah Allah itu El Shaddai. Dia maha kuasa, God who is more than enough. Dia mereka keluar rumah, mereka tahu lagi, ada Allah yang maha kuasa, yang lebih dari cukup. Mereka masuk berkati, mereka keluar diberkati. Di dekat, di pintu kamar saya tempelin susah. Saya berkata, saya masuk dengan God who is more than enough. Saya keluar kamar dengan God who is more than enough. Saya masuk dengan Allah yang lebih dari cukup. Saya keluar dengan Allah yang lebih dari cukup buat kehidupan kita. Ketika kita tidak berdaya, dia datang sebagai El Shaddai. Saya mau sampaikan sebuah kesaksian terakhir dan kita selesai dengan ini. Mungkin butuh waktu 2 jam untuk bersaksi, tapi saya akan persingkat demi saudara. Demi kampung tengah kita yang sudah mulai teriak dan berkata, makan! Ketika hutang gereja sudah mentok, saudara, kami nggak bisa 6 bulan, kami nggak bisa bayar bunga sama sekali. Itu jamnya terlalu cepat kok, saudara, terlalu cepat jamnya. Dibandingin waktu Israel terlalu cepat itu, 5 jam lebih cepat. Ketika kami sudah mentok, tidak bisa bayar, 6 bulan total nggak bisa bayar. Nah, waktu itu saya buka apa adanya ya, persembahan kami sebulan, nilainya sama dengan bunga bank sebulan. Jadi kalau semua persembahan sebulan saya masukkan di bank semua, hanya bunga terbayar, pokoknya belum bergerak apa-apa. Tapi akibatnya apa? Listrik akan mati, telepon mati, full timer mati pelan-pelan. Ya kebayar. Jadi apa boleh buat, saya harus atur-atur begitu rupa sehingga bayar listrik, bayar telepon untuk kebaktian berlangsung dan office kantor perlu dibayar. Dulu zaman begitu berat, satu staf saya saudara, gaji ya cuma 50.000, diangsur dalam kurun waktu beberapa minggu, dibayarnya diangsur, hanya 50.000 aja diangsur. Sekarang saya rasa standar gaji kami di atas rata-rata gereja lah, menurut saya. Karena saya punya keyakinan bahwa mesti mereka yang hidup, memberikan hidup bagi Tuhan, mereka hidup dengan kondisi yang baik setiap hari dalam hidup mereka. Amen, saudara. Saya yakin, saya sudah compare dengan banyak orang, saya berkata kami jauh di atas rata-rata gereja, kebanyakan memberi gaji kepada stafnya. Nah, akibatnya setelah 6 bulan berlalu, kan bank diam aja, banknya bagus sekali, sabar sekali saudara. Setelah 6 bulan mentok, macet, total macet. Akhirnya mereka coba telepon pengurus. Beberapa mengundurkan diri, beberapa sibuk, dan mereka juga sedang trouble dalam hal keuangan. Akhirnya paling gampang telepon pendetanya. Telepon saya satu hari di kantor, dan dia berkata dengan sopannya luar biasa, halus sopan, baik orang. Dia berkata begini, Pak, minta maaf sebelumnya ya. Kami ingin tanya, kira-kira gereja bisa nggak melunasi membayar hutangnya? Wah, saya dengan semangat proklamasi 45, langsung saya bilang, bisa! Wah, bagus Pak kalau bisa. Nah, tapi Pak gini, caranya gimana Pak? Nah, itu saya nggak tahu. Kalau bisa, caranya saya nggak tahu. Karena 6 bulan kenyataan kita nggak bisa bayar bunga, saudara. Terus dia bilang, iya Pak, kalau nggak bisa, ya kami terpaksa harus lelang Pak ini gedungnya. Bayangin. Dan waktu itu sebetulnya, belakangan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kami, nanti juga akan ngajar saudara. Dia cerita dengan saya waktu di Bandung, dia ngomong di depan jemaat seminar, kami seminar ya. Dan beliau ngomong begini, pada waktu Pak Petrus Agung ini kesulitan keuangan, dan bank sudah mendesak, ingin segera ambil gedung itu untuk dilelang. Ada satu orang Kristen datang ke saya, dia berkata, dan dengan sinis dia berkata, gerejamu itu akan jadi gereja pertama yang dilelang di Semarang. Dan malumu luar biasa.
Dan Pak Adi itu nggak berani ngomong ke saya, dia lemas sekali. Dia berkata, Tuhan, apa betul harus sampai seperti itu keadaannya? Lalu dia sembahyang, dia bilang, aku tolak, aku percaya Allah luar biasa. Walaupun dia berkata, jujur aku nggak bisa bantu apa-apa. Karena total waktu itu pinjaman kami itu dengan berbagai hutang yang lain, total hanya bukan hanya dengan bank, dengan berbagai barang yang kami beli dan tidak kebayar. Akhirnya mencapai 500 miliar. Zaman tahun 90, berapa itu? 94. Itu besar. Sekarang pun kan 500 miliar masih besar, saudara ya. Tapi zaman itu besar sekali. Mungkin kalau zaman sekarang itu uang sudah berapa puluh miliar kali mungkin ya. Nah, kita nggak ada dana sama, nggak ada uang. Sudah. Akhirnya saya ngomong begini dengan bank. Ginilah, beri saya waktu 2 minggu aja. Nanti saya berikan kata akhirnya bagaimana. Wah baik Pak, terima kasih kalau begitu. Saya ngomong 2 minggu bukan dengan iman yang minta nyala, bukan. Tapi karena rasa tanggung jawab aja, saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Jadi saya berkata, beri saya waktu 2 minggu aja, lalu saya akan berikan kata akhirnya seperti apa. Tutup teleponnya, saya lemes saudara. Saya bilang, Tuhan, salah ngomong. Jangan 2 minggu, mestinya 20 tahun, baru mantap. Karena 6 bulan nggak bisa bayar, mau apa? Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah mentok betul. Secara manusia saya berkata, habis. Tiba-tiba datang beberapa guru sekolah minggu, ngetuk kantor, masuk, dan Ailing di sini ya, angkat tangan Ailing. Nah, dia satu di antaranya nih, saksi hidup saudara, dia yang termasuk dia yang datang. Dengan beberapa teman lagi, satu di antaranya sekarang jadi dokter di Papua ya, dan beberapa lagi masih sama-sama dengan kami. Mereka datang, ini guru sekolah minggu, mereka berkata, Pak, mau minta izin berdoa di gereja. Anda bisa bayangkan, sudah baru ngomong dengan bank, minta waktu 2 minggu, ada orang mengajukan permintaan aneh, minta izin berdoa di gereja. Dan saya bilang begini, makin banyak berdoa, makin bagus, tidak perlu izin, saya berkata. Lalu mereka berkata, loh tapi ini lain Pak dari biasanya. Lain apa? Saya bilang. Tadi pagi waktu kami nyembah Tuhan, mereka tiap pagi doa sama-sama. Lalu kami nyembah Tuhan, Tuhan tuh ngomong Pak, mulai malam ini sampai kira-kira mungkin 2 minggu lebih sekian hari, kami disuruh Tuhan berdoa di gereja tiap malam jam 12:30 malam. Reaksi pertama saya ngomong dalam hati, kok kayak dukun? Doa jam 12:30 malam, bakar kemenyan kan begitu saudara. Loh kok kayak dukun? Dalam hati itu saudara. Tahu ya, Anda boleh jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang itu daging kalau sudah mulai bereaksi karena tekanan itu bisa muncul yang aneh-aneh kayak begitu saudara. Saya ngomong apa adanya lah. Sebenarnya nggak malu karena ini baik buat kita. Supaya Anda kalau ngomentari orang jangan sembarangan, nanti kena sendiri saudara. Tapi saya belum ngomong apa-apa, karena saya hanya mikir, aduh ini kalau laki perempuan doa tengah malam, create masalah lah. Tapi Tuhan ngomong jelas pada saya, kamu tidak punya pilihan apa-apa lagi. Kamu ikut dengan mereka. Yalah, daripada saya ngalamun di rumah, saya mau ikut. Saya bilang, saya ikut. Bapak ikut pokoknya. Kumpulkan ada 40 orang ikut doa. Udah kumpul ya. Yang tahu di gereja soal masalah kami cuma kami bertiga. Saya dengan 2 teman lagi. Yang lain tidak tahu apa-apa. Sudah kritis sekali keadaan waktu itu. Dan saya berkata, ini doanya mau doa apa? Saya bilang, dia tidak tahu Pak. Nah kalau tidak tahu begini aja lah. Doa pakai bahasa roh. Ya, kita muterin gereja. Doa, ya 40 anak. Kayak orang gila saudara. Kira syataka apa syata muter-muter dari jam 12 sampai jam 3 pagi tiap hari. Jadi itu gedung doa sini muter sana muter sini. Setelah seminggu lebih itu suara kami kayak Pak Timotius Arifin dan Ibu Indri. Haleluya. Bayangin kalau Anda nggak percaya coba aja teriak-teriak sendiri tiap 12:30 malam sampai jam 3 pagi. Kalau nggak Anda kayak Timotius Arifin dan Indri Gautama semua. Haleluya, itu semua itu. Itu teman-teman saudara nggak apa-apa. Lalu
Sudah tiap hari gitu, nggak ada mujizat. Saudara. Seminggu lewat, sampai badan ini rasanya masuk angin semua. Nggak ada apa-apa. 10 hari tidak ada apa-apa. 11 malam tidak ada apa-apa. Awan sebesar jari kelingking aja tidak kelihatan, saudara. Ya, Tuhan bilang, ayo terusin. Sampai hari ke-12. Saya masih ingat, sudah lemes jam 3 pagi, saudara. Duduk di karpet, yang sekarang karpet bisa di bawah itu, dulunya nggak karpet lah, plastik. Duduk lemes, saudara. Sudah nggak ngerti apa-apa, gereja berantakan, sudah teler semua. Kami mulai nyembah Tuhan. Teler. Dan tiba-tiba Roh Kudus hadir kuat sekali. Dan dia ngomong ke saya, kamu ingin aku berkati gereja, bebas dari utang, dari jerat utang. Bahkan aku berkati kalian berkelimpahan. Makanya saya terus buku bebas dari jerat hutang dari perkataan Tuhan. Dan rupanya dari firman jerat. Dan kemudian saya panggil Tuhan, kalau itu jangan ditanya dah, tolong langsung berkati. Saya berkata, ini 2 hari lagi final loh, ini habis nih gereja hilang betul. Saya berkata, tanya, aduh Tuhan, ini sudah teriak-teriak, ini buat apa? Saya bilang, ya ini butuh segera saya berkati. Karena kalau sudah pernah kecepit seperti itu, rasanya enak tenan, saudara. Lalu kemudian dia berkata, baik, tapi pakai caraku dan bukan caramu. Saya bilang, baik Tuhan, caramu apa? Korban. Kamu pendetanya, korban duluan. Saya bilang, baik, apa yang engkau mau aku berikan? Nah, dia berkata, karena kalau sudah pernah kecepit seperti itu, rasanya enak tenan, saudara. Lalu kemudian dia berkata, baik, tapi pakai caraku dan bukan caramu. Saya bilang, baik Tuhan, caramu apa? Korban. Dan kamu pendetanya, korban duluan. Saya bilang, baik Tuhan, apa yang engkau mau aku berikan? Nah, dia berkata, jual mobilmu, persembahkan kepadaku. Saya bisikin istri saya, mobilnya diminta Tuhan. Supaya nggak teriak-teriak kan. Dia langsung berkata, kasih. Yakin. Karena itu mobil kedua yang Tuhan minta, saudara. Sekian tahun sebelumnya, waktu mulai beli gedung, kami punya mobil sederhana, dan berkata, jual, berikan kepadaku. Istri saya berkata, wah nggak bisa dong, kalau diberikan kita naik apa, itu kan kaki buat kita. Terus saya berkata, tapi Tuhan ngomong, ya tapi saya belum rela. Saya berkata, kamu tak beri waktu 2 minggu berdoa. Belum seminggu dompetnya hilang, saudara. Langsung bertobat, udah kasih katanya. Mobil kami kasih, sebulan Tuhan ganti. Itu yang kami pakai, Mazda 323. Dan Tuhan berkata, aku minta mobilmu, berikan kepadaku. Saya bilang, baik Tuhan, aku beri. Terus setelah saya ngerti jawaban itu, setelah doa, saya umumkan ke teman-teman itu. Saya berkata, saudara-saudara, ini kenyataan gereja. Dan saya berkata bahwa Tuhan berkata, saya mesti persembahkan mobil saya. Besok saya akan jual mobil saya. Dan berapapun hasil penjualan, saya akan persembahkan semuanya untuk mulai ngangsur utang gereja. Tuhan jamah hati mereka. Mereka berikan korban mereka. Kalau Anda lihat nilainya, terus terang tidak ada artinya dibandingkan kebutuhan kami. Berikan perhiasan mereka, ada yang memberikan TV-nya, ada yang memberikan segala macam, Walkman-nya diberi. Karena mereka sebagian besar pelajar, nggak punya apa-apa. Ada satu keluarga datang ke saya hari berikutnya, suami istri, dia bawa bungkusan, barang dibungkus dengan tisu. Dia bilang, Pak, ini kami persembahkan buat Tuhan. Taruh di meja saya, tak, bunyi. Saya buka, apa ini Pak? Saya buka. Itu emas batangan 1 kilo. Dan dia berkata, ini bukan hasil kerja kami Pak. Ini adalah warisan dari Opa. Dan waktu saya lihat capnya itu masih Bank Batavia. Zaman kita belum lahir itu masih dicap, Bank Batavia. Dan dia berkata, ini warisan dari Opa. Ini barang bukan hasil kerja, tapi warisan. Dia berikan uang 1 kilo. Dan teman Ailing yang sebagai dokter itu, dia tulis kertas kecil. Dia bilang, dia akan jalan kaki dari tempat saya kuliah
tempat saya kos ke kampus selama 3 bulan. Dan ongkos angkutan kota akan saya persembahkan buat Tuhan 3 bulan. Siap jalan kaki. Hari berikutnya saudara, semua kami jual, mobil terjual dalam 1 hari dengan harga cukup bagus. Saya kumpulkan semua. Itu kira-kira mencapai sekitar 10% dari total hutang kami. Saya masih ingat tepat hari ke-14 kami kumpul sore itu. Kami nyembah Tuhan sama-sama. Kami berkata, Tuhan, ini persembahan kami. Kami berikan semua buat Tuhan. Saya bayarkan di bank, dan rupanya banknya puas, saudara. Karena itu kan cukup besar jumlahnya. Dan mereka tidak telepon lagi. Tapi sejak saat itu, ada hal yang luar biasa. Saya tidak umumkan ke jemaat, tidak push mereka, ayo memberi. Tidak, saudara. Saya tetap biasa, kebaktian seperti biasa. Dan yang luar biasa, jumlah persembahan yang masuk dalam persembahan melonjak tinggi sekali. Akibatnya tahu, 11 bulan kemudian, kami bisa lunasi seluruh hutang kami. Amen. Now watch. Dalam 11 bulan, yang luar biasa, setiap bulan selalu ada dari jemaat yang bisa beli rumah baru. Jadi kerjaan saya apa? Berkati satu rumah, berkati lagi. Tak hitung saudara, semua total 11 rumah. Setiap bulan, selalu ada bagian dari jemaat kami yang bisa beli rumah baru. Dan saya berkata, sejak hari itu saya berkata, waktu kami ucapan syukur untuk pelunasan hutang saudara, nggak kuat, kami semua nangis di hadapan Tuhan. Hampir hilang di gereja. Tapi Tuhan datang tepat pada waktunya. Di saat kita tidak berdaya, dia berkata, aku El Shaddai. Aku datang, dia berkata. Allahmu yang maha kuasa. The God who is more than enough. Yang lebih dari cukup. Dan dia memberkati. Saya diberkati secara pribadi hidup saya. Dan gereja diberkati. Saudara mengerti? Saya belajar banyak. Dari kebodohan, kesalahan yang selama ini kami buat. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. 2 ayat terakhir dan kita akan selesai. Buka dengan saya Mazmur 127 ayat pertama dan ayat yang kedua. Silakan Victor. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amen. Kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia. Ayat terakhir dan kita selesai. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya minta tolong Ripka. Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amen. Semua yang lahir dari Allah, ngapain saudara? Mengalahkan dunia. Saya tidak tahu akan hidup Anda masing-masing. Tapi bagi beberapa Anda yang sudah mentok dalam hidupmu, biarkan dia El Shaddai datang pada siang hari ini. Mari berdiri sama-sama.